Kabut pagi masih menggantung rendah di antara barisan pohon sawit ketika nama Marjani dibisikkan dengan nada takut. Di kebun itu, suara burung kalah oleh desir parang yang diasah. Setiap tandan sawit yang jatuh ke tanah seolah tahu kemana harus berpihak. Marjani berdiri di tengah hamparan hijau yang basah, matanya tajam menembus jarak, seakan kebun itu bernafas mengikuti irama langkahnya. Ia bukan mandor, bukan pemilik, bahkan tak tercatat dalam daftar buruh. Namun semua orang tahu, tanpa izin Marjani, satu karung sawit pun takkan keluar dari wilayah itu. Tangannya penuh bekas luka, punggungnya tegap, dan wajahnya keras seperti tanah gambut yang diinjak bertahun-tahun. Ia belajar memimpin bukan dari buku, melainkan dari pukulan, ancaman, dan darah yang pernah tumpah di antara akar-akar sawit. Setiap subuh, anak buahnya berkumpul di barak reyot, menunggu satu anggukan kepala. Anggukan itu lebih berharga dari upah. Marjani mengatur segalanya, siapa memanen, siapa mengangkut, siapa menjaga. Ia tahu jam patroli satpam, tahu siapa aparat yang bisa diajak bicara, dan tahu berapa harga ketakutan yang harus dibayar setiap orang. Buru-buru kecil menunduk saat ia lewat. Mereka menyebutnya Raja Sawit, dengan suara nyaris tak terdengar. Bukan karena hormat, melainkan karena ingatan akan nasib mereka yang berani melawan. Ada yang menghilang, ada yang pulang dengan tubuh remuk, ada pula yang memilih pergi dari desa tanpa pamit. Di kebun ini, hukum punya wajah lain, dan wajah itu bernama Marjani. Namun di balik kekuasaan itu, Marjani menyimpan kesunyian yang pahit. Setiap kali matahari naik tinggi dan keringat mengalir di pelipisnya, bayangan masa lalu datang tanpa diundang. Ia ingat ayahnya yang ditarik paksa dari barak, dituduh mencuri, lalu tak pernah kembali. Kebun sawit yang sama ini pernah merenggut segalanya darinya. Siang itu, sebuah truk tua berhenti terlalu lama di ujung kebun. Marjani memperhatikan dari kejauhan. Nalurinya bergetar. Ia melangkah mendekat, setiap langkahnya membuat anak buah bersiaga. Di dunia Marjani, kecurigaan adalah mata uang utama, dan kesalahan sekecil apapun bisa berujung maut. Sopir truk itu gemetar saat Marjani berdiri di depannya. Tak ada teriakan, tak ada pukulan. Hanya tatapan dingin yang membuat lutut melemah. Marjani tahu, kekuatan sejati bukan pada seberapa keras tangan memukul, melainkan seberapa dalam ketakutan ditanamkan. Ia memberi satu peringatan singkat, lalu berbalik pergi, meninggalkan udara yang terasa lebih berat. Saat senja turun, kebun sawit kembali sunyi. Namun di balik kesunyian itu, kekuasaan Marjani semakin mengakar. Ia berdiri di tepi kebun, menatap matahari tenggelam di antara batang-batang sawit. Dalam hatinya, ia berbisik, di tanah ini, ia tak akan pernah menjadi korban lagi. Jika dunia ingin kejam, maka ia akan menjadi lebih kejam. Malam turun perlahan di kebun sawit, membawa suara serangga dan bau tanah basah yang menusuk ingatan Marjani. Ia duduk sendirian di beranda barak, menyalakan rokok dengan tangan yang jarang terlihat gemetar. Tatapan matanya kosong, namun pikirannya penuh. Setiap senja selalu membuka pintu ke masa lalu yang berusaha ia kubur dalam-dalam, tapi tak pernah benar-benar mati. Dulu, di tempat yang sama, Marjani hanyalah anak kurus berusia belasan tahun. Ayahnya seorang buruh panen yang jujur, terlalu jujur untuk dunia kebun sawit. Suatu malam, ayahnya dituduh mencuri tandan sawit yang bahkan tak pernah ia sentuh. Tak ada pembelaan, tak ada pengadilan. Teriakan ibunya pecah di antara barak-barak, sementara tubuh ayahnya diseret pergi dan lenyap di telan gelap. Keesokan harinya, hidup mereka ikut dihapus. Marjani dan ibunya diusir seperti hama. Barak yang mereka tempati dibakar, pakaian dan kenangan jadi abu. Di antara asap dan api, Marjani bersumpah dalam hati kecilnya, dunia ini tak memberi tempat bagi orang baik. Kebun sawit mengajarinya satu pelajaran kejam, bahwa kekuatan adalah satu-satunya perlindungan. Ibunya tak sanggup bertahan lama. Hidup menggelandang, sakit, dan luka batin membuatnya perlahan pergi meninggalkan dunia. Marjani menguburnya dengan tangannya sendiri di tanah pinggir desa, tanpa nisan, tanpa doa panjang. Sejak hari itu, tak ada lagi air mata. Yang tersisa hanya kemarahan yang tumbuh bersama usia. Marjani muda mulai belajar bertahan. Ia mencuri untuk makan, berkelahi untuk dihormati. Parang menjadi sahabat, jalanan jadi sekolah. Ia mengenal dunia gelap sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kembali ke kebun sawit yang dulu menghancurkannya. Kali ini bukan sebagai korban,
melainkan sebagai ancaman. Ia menaklukkan rasa takutnya dengan menciptakan ketakutan baru. Satu lawan tumbang, dua lainnya tunduk. Nama Marjani mulai dikenal, awalnya sebagai preman kecil, lalu berkembang menjadi penguasa bayangan. Setiap kemenangan terasa seperti balas dendam kecil untuk ayah dan ibunya, meski lubang di dadanya tak pernah benar-benar terisi. Kini, duduk di barak dengan wilayah di genggaman, Marjani menyadari satu hal pahit. Semua kekuasaan ini dibangun di atas luka yang tak sembuh. Ia bisa menguasai kebun, manusia, dan uang, tapi tak pernah bisa menguasai kenangan yang terus menghantuinya setiap malam. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam lalu mematikannya di tanah. Di kejauhan, suara truk malam mulai terdengar, pertanda bisnis gelap akan kembali berjalan. Marjani berdiri, mengenakan jaket lusuhnya. Masa lalu telah membentuknya, dan masa depan menunggu dengan konflik yang lebih besar. Di kebun sawit ini, api lama belum padam, dan siap membakar siapapun yang mendekat. Suara mesin truk meraung pelan di tengah gelap, menyatu dengan desir angin yang menggesek daun sawit. Marjani berdiri di tepi jalan tanah, tubuhnya nyaris menyatu dengan bayangan malam. Api masa lalu masih membara di dadanya, tapi kini ia mengarahkannya pada satu tujuan, menguasai jalur hitam tandan sawit yang menghidupi kekuasaannya. Jaringan itu dibangunnya setahap demi setahap. Ada pencuri panen yang bekerja cepat sebelum subuh, ada buruh yang berpura-pura tuli, ada sopir yang siap menutup mata demi amplop tebal. Marjani mengatur semuanya seperti bidak catur. Satu kesalahan kecil, dan seluruh papan bisa terbakar. Setiap tandan sawit yang diangkut tanpa izin perusahaan adalah denyut nadi wilayahnya. Gudang-gudang kecil bermunculan di balik kebun, tersembunyi di balik semak dan parit. Di sanalah sawit disortir, ditimbang, lalu dikirim ke penadah besar. Uang mengalir deras, tapi bersama uang itu, datang juga rasa rakus yang tak pernah kenyang. Marjani tahu, jalur hitam selalu mengundang mata lapar. Preman kecil mulai bermunculan, mencoba mencicipi wilayahnya. Ada yang diperingatkan, ada yang dipatahkan. Malam-malam di kebun sawit tak lagi sunyi, diwarnai bentrokan senyap yang tak pernah masuk laporan resmi. Namun ancaman tak selalu datang dari luar. Beberapa anak buah mulai gelisah, mencium bau konflik yang lebih besar. Mereka melihat Marjani semakin dingin, semakin keras. Tak ada ruang untuk ragu, tak ada tempat untuk lemah. Kesetiaan diukur dari keberanian menumpahkan darah. Suatu malam, satu truk tak kembali. Marjani berdiri lama menatap jalan kosong, firasat buruk merayap pelan. Jalur yang selama ini aman mungkin telah dipantau. Atau lebih buruk, ada tangan lain yang mulai mengincar kekuasaannya. Ia memanggil orang-orang kepercayaannya. Di bawah lampu temaram gudang, wajah-wajah tegang menunggu perintah. Marjani berbicara singkat, suaranya rendah tapi tegas. Jalur hitam harus diamankan, siapapun yang mengusik akan disingkirkan. Tak ada negosiasi. Saat malam makin larut, Marjani berjalan sendirian di antara pohon sawit. Bau buah matang bercampur dengan tanah basah, mengingatkannya pada janji lama, tak akan pernah menjadi korban lagi. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, setiap langkah memperluas jalur hitam, ia juga semakin dekat pada perang yang tak terelakkan. Pagi itu kebun sawit terasa berbeda. Udara lebih berat, burung-burung seolah enggan bersuara. Marjani merasakan sesuatu yang tak biasa bahkan sebelum kabar itu sampai ke telinganya. Jalur hitam yang selama ini hanya diusik preman kecil, kini disentuh kekuatan yang lebih besar, lebih terorganisir, dan jauh lebih berbahaya. Kabar itu datang dari seorang sopir tua yang wajahnya pucat. Ada orang kota masuk wilayah pelabuhan kecil di seberang sungai, membawa uang besar dan senjata. Namanya Darman, dijuluki macan pelabuhan. Ia bukan preman sembarangan. Ia dikenal sebagai pemangsa wilayah, datang bukan untuk berbagi, melainkan mengambil alih. Menjelang sore, iring-iringan mobil hitam berhenti di batas kebun. Marjani berdiri menunggu, tanpa anak buah di sisinya. Ia ingin menunjukkan satu hal, wilayah ini tak gentar pada ancaman. Dari dalam mobil turun Darman, tubuhnya besar, senyum tipis menghiasi wajah yang penuh bekas luka. Dua raja dari dunia gelap akhirnya berhadapan. Percakapan mereka singkat, dingin, dan penuh tekanan. Darman bicara soal kerjasama, tapi nadanya adalah perintah terselubung. Ia menawarkan uang, senjata, dan perlindungan aparat tingkat atas. Sebagai gantinya, Marjani harus menyerahkan jalur hitam sawit. Tawaran itu terdengar manis, tapi baunya amis.
Marjani menatap Darman tanpa berkedip. Dalam benaknya, kenangan masa lalu berkelebat cepat, ayahnya yang diinjak, ibunya yang diusir, hidup yang direnggut tanpa pilihan. Ia tahu, menerima berarti kembali tunduk. Dan tunduk bukanlah pilihan bagi seseorang yang dibentuk oleh api dendam. Ia menolak dengan satu kalimat pendek. Tak ada ancaman, tak ada teriakan. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana mencekam. Darman tersenyum lebih lebar, seolah telah memprediksi jawaban itu. Sebelum pergi, ia meninggalkan pesan, kebun sawit ini terlalu berharga untuk dikuasai satu orang desa. Malamnya, Marjani mengumpulkan anak buah. Wajah-wajah yang biasa keras kini dipenuhi kegelisahan. Mereka tahu nama Darman, tahu reputasinya. Marjani berbicara tegas, mengatakan bahwa wilayah ini akan dipertahankan apapun risikonya. Tidak ada jalan mundur, tidak ada pilihan aman. Saat semua kembali ke pos masing-masing, Marjani berdiri sendirian di tengah kebun. Daun-daun sawit bergesek tertiup angin, seperti bisikan perang yang mendekat. Ia sadar, penolakan hari ini adalah awal dari badai besar. Kebun sawit yang ia kuasai dengan darah kini menjadi sasaran perebutan, dan konflik tak lagi bisa dihindari. Hujan turun tanpa peringatan, membasahi kebun sawit yang sejak pagi terasa tegang. Marjani tahu, badai yang sesungguhnya bukan berasal dari langit. Sejak penolakan itu, gerak-gerik asing semakin sering terlihat di pinggiran wilayah. Jejak ban tak dikenal, bayangan orang-orang baru, dan kabar buruh yang tiba-tiba menghilang membuat nalurinya terus menyala. Bentrok pertama pecah menjelang malam. Di jalur panen paling ujung, teriakan terdengar di antara gelap. Anak buah Marjani disergap. Tak ada peringatan, tak ada negosiasi. Parang beradu, tubuh-tubuh jatuh di tanah basah. Pohon sawit menjadi saksi bisu ketika darah bercampur lumpur, mengalir pelan mengikuti parit kecil. Marjani tiba saat semuanya hampir terlambat. Dua anak buahnya tergeletak, satu masih bernapas dengan napas tersengal. Amarahnya meledak, tapi ia menahannya rapat-rapat. Ia tahu, kemarahan yang tak terkendali hanya akan membuka celah. Perang ini bukan tentang satu malam, melainkan tentang siapa yang sanggup bertahan paling lama. Keesokan harinya, kebun sawit berubah wajah. Barak-barak dijaga ketat, jalur truk dialihkan, dan senjata rakitan dibagikan. Buru-buru memilih pulang lebih awal, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Aroma konflik menggantung di udara, membuat pekerjaan terasa seperti berjalan di tepi jurang. Serangan balasan tak terhindarkan. Anak buah Marjani menyergap salah satu gudang milik jaringan Darman. Api menggilat dinding kayu, teriakan pecah, dan kekacauan menyebar cepat. Tak ada kemenangan mutlak, hanya pesan berdarah bahwa wilayah ini tidak akan diserahkan begitu saja. Namun setiap pertempuran selalu punya harga. Jumlah orang Marjani berkurang. Kesetiaan diuji oleh rasa takut dan janji uang besar dari pihak lawan. Marjani mulai melihat keraguan di mata mereka yang dulu bersumpah setia sampai mati. Malam itu, Marjani duduk di barak, membersihkan darah dari lengannya. Ia terdiam lama, menyadari satu hal pahit, kebun sawit yang ia kuasai kini menuntut lebih banyak korban. Dendam yang dulu membentuknya kini menelan orang-orang di sekitarnya. Di kejauhan, suara kendaraan berat terdengar lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Marjani menatap gelap dengan rahang mengeras. Perang telah dimulai, dan darah pertama telah tumpah. Di antara pohon sawit yang berdiri tegak, tak ada lagi ruang untuk ragu. Yang tersisa hanyalah pertarungan sampai salah satu benar-benar tumbang. Setelah malam-malam berdarah itu, kebun sawit tak pernah benar-benar tidur. Marjani berjalan di antara barak dengan mata yang lebih waspada dari biasanya. Ia tahu, musuh tak selalu datang membawa parang. Kadang, ia duduk di sampingmu, tertawa bersamamu, lalu menusuk dari belakang saat kau lengah. Orang itu bernama Rudy, tangan kanan yang sejak awal membantunya membangun jalur hitam. Rudy tahu segalanya, jadwal truk, letak gudang, hingga nama-nama aparat yang aman. Selama ini, Marjani mempercayainya tanpa ragu. Tapi sejak perang dengan Darman pecah, sikap Rudy berubah. Terlalu banyak diam, terlalu sering menghilang. Kecurigaan Marjani semakin kuat ketika satu penggerebekan nyaris sempurna menghantam gudang utama. Polisi datang tepat di jam paling sibuk, seolah sudah hafal ritmenya. Marjani berhasil lolos, tapi kerugian besar tak terhindarkan. Ia berdiri di reruntuhan gudang, mencium bau kayu hangus, dan merasakan satu hal, ini bukan kebetulan. Malamnya, Marjani memanggil Rudy.
Percakapan mereka singkat, penuh jeda. Tatapan Rudy tak lagi seteguh dulu. Ada ketakutan di sana, bercampur dengan kelelahan. Saat ditekan, akhirnya kebenaran pecah seperti kaca. Rudy mengaku telah memberi informasi, awalnya pada orang Darman, lalu pada aparat, demi satu hal, keselamatan dirinya dan keluarganya. Pengakuan itu menghantam Marjani lebih keras dari peluru. Amarah naik, tapi yang muncul justru rasa hampa. Ia teringat masa-masa awal mereka, saat hanya ada mimpi dan rasa lapar. Namun di dunia yang ia bangun sendiri, pengkhianatan tak pernah punya ruang untuk dimaafkan. Keputusan diambil tanpa teriakan. Rudy dibawa pergi malam itu, ke dalam kebun yang gelap. Tak ada saksi, tak ada kubur bertanda. Hanya tanah sawit yang kembali menelan satu nama. Saat semuanya selesai, Marjani berdiri lama, menatap tangannya yang berlumur darah lama dan baru. Kabar pengkhianatan menyebar cepat. Anak buah yang tersisa semakin takut, tapi juga semakin patuh. Mereka tahu, Marjani kini tak hanya melawan musuh dari luar, tapi juga bayangan di dalam barisan sendiri. Kepercayaan menjadi barang langka, digantikan oleh kewaspadaan yang melelahkan. Di akhir malam, Marjani duduk sendirian di tepi kebun. Angin menggerakkan daun-daun sawit seperti bisikan arwah. Ia sadar, kekuasaannya masih berdiri, tapi fondasinya retak. Musuh semakin kuat, aparat mulai mengendus, dan orang-orang terdekat bisa berubah kapan saja. Dalam diam, Marjani tahu, perang ini telah memasuki tahap yang lebih gelap, dan jalan pulang semakin sulit ditemukan. Hujan reda menjelang sore, menyisakan bau tanah yang lembab dan sunyi yang menekan dada. Marjani menyusuri jalan desa dengan langkah pelan, jauh dari barak dan kebun. Setelah pengkhianatan Rudy, ia merasa kebun sawit mengecil, seakan setiap pohon mengawasinya. Untuk pertama kalinya, ia ingin menjauh dari wilayah kekuasaannya sendiri. Di sebuah sekolah kecil berdinding papan, ia melihat Sari. Perempuan itu berdiri di depan murid-muridnya, suaranya lembut namun tegas, mengajarkan huruf-huruf sederhana. Marjani berhenti di balik pagar bambu, terpaku. Di tengah hidupnya yang dipenuhi teriakan dan ancaman, pemandangan itu terasa asing, hampir menyakitkan. Sari menyadari kehadirannya. Tatapan mereka bertemu singkat, tanpa takut, tanpa tunduk. Itu yang membuat Marjani gelisah. Orang-orang biasanya menunduk atau berpaling saat melihatnya. Sari justru mengangguk kecil, seolah menyapa manusia biasa, bukan raja kebun sawit yang ditakuti. Mereka berbincang setelah murid-murid pulang. Percakapan sederhana tentang hujan, tentang jalan berlumpur, tentang anak-anak desa yang butuh buku. Sari tak menanyakan siapa Marjani, dan Marjani tak menjelaskan. Namun dalam kesederhanaan itu, ada jeda yang menenangkan, celah kecil tempat luka-luka Marjani bisa bernapas. Hari-hari berikutnya, Marjani mulai sering lewat. Ia membantu memperbaiki atap bocor, mengantar papan tulis tua. Tanpa disadari, ia menanggalkan sebagian kekerasan yang melekat padanya. Di dekat Sari, Marjani bukan penguasa jalur hitam, melainkan pria lelah dengan masa lalu yang berat. Namun bayangan dunia gelap tak pernah benar-benar pergi. Suatu sore, Sari melihat bekas luka di tangan Marjani. Tatapannya berubah, bukan takut, melainkan sedih. Ia berkata pelan bahwa hidup tak harus selalu dibayar dengan darah. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam Marjani lebih keras dari ancaman manapun. Malam itu, Marjani kembali ke kebun dengan kepala penuh suara. Antara perang yang belum usai dan ketenangan yang baru ia rasakan, hatinya terbelah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah kekuasaan ini layak dipertahankan jika harga yang dibayar adalah kehilangan sisi kemanusiaannya. Di bawah bulan pucat, Marjani berdiri di antara pohon sawit yang bergoyang pelan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan ragu yang bukan berasal dari takut, melainkan dari harapan. Di satu sisi ada jalan lama yang penuh darah, di sisi lain ada kemungkinan hidup yang tak pernah ia kenal. Dan ragu itu, perlahan, mulai mengubah arah langkahnya. Keraguan yang tumbuh di hati Marjani belum sempat menemukan jawaban ketika tanda-tanda bahaya muncul dari segala arah. Malam-malam di kebun sawit terasa terlalu sunyi, seolah alam sendiri menahan napas. Truk-truk mulai jarang lewat, dan buru-buru yang tersisa memilih pulang sebelum gelap. Marjani tahu, ini bukan ketenangan, melainkan jeda sebelum hantaman besar. Operasi itu dimulai tanpa sirene. Subuh buta, saat kabut masih menggantung rendah, aparat masuk dari tiga arah. Jalan tanah ditutup, jalur sungai dijaga,
dan komunikasi anak buahnya terputus satu persatu. Marjani terbangun oleh suara langkah tergesa dan bisikan panik. Nalurinya langsung bekerja, ini bukan razia biasa, ini operasi senyap yang sudah dipersiapkan lama. Gudang pertama digerebek, teriakan pecah, borgol beradu, dan lampu senter menyapu kegelapan. Marjani melihat dari kejauhan, rahangnya mengeras. Jalur hitam yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan jam. Truk disita, sawit ditumpuk sebagai barang bukti, dan nama-nama anak buahnya dicatat tanpa ampun. Di tengah kekacauan, kabar buruk datang bertubi-tubi. Beberapa orang kepercayaannya tertangkap, beberapa lainnya melarikan diri tanpa menoleh. Yang paling menyakitkan, Darman menghilang. Macan pelabuhan itu lenyap seperti bayangan, meninggalkan Marjani sendirian menghadapi badai yang justru ia undang. Marjani berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bersembunyi di antara pohon sawit yang dulu menjadi bentengnya. Kini, setiap batang terasa asing. Ia mendengar suara helikopter di kejauhan, sirene samar, dan langkah-langkah yang semakin dekat. Kekuasaan yang dulu membuatnya berdiri tegak kini menjadi beban yang menyeretnya ke tanah. Dalam pelariannya, wajah Sari muncul di benaknya. Sekolah kecil, suara anak-anak, dan kata-kata tentang hidup tanpa darah. Marjani menggenggam jaketnya erat, dilanda perasaan yang tak pernah ia kenal, penyesalan. Andai waktu bisa diputar, mungkin ia akan memilih jalan lain. Tapi kebun sawit tak pernah memberi kesempatan kedua. Malam berikutnya, satu demi satu gudang terakhir jatuh. Api tak lagi menyala sebagai tanda perlawanan, melainkan sebagai sisa kehancuran. Marjani menyadari, perang ini tak lagi tentang menang atau kalah. Ini tentang bertahan hidup, atau tenggelam bersama masa lalu yang ia ciptakan sendiri. Di tepi kebun, Marjani berhenti. Nafasnya berat, tubuhnya lelah, dan pikirannya kacau. Ia menatap hamparan sawit yang gelap, tempat ia pernah menjadi raja. Kini, mahkota itu runtuh. Operasi senyap telah merobohkan kerajaannya, dan Marjani tahu, babak terakhir hidupnya sudah menunggu di depan mata. Malam menelan kebun sawit dengan dingin yang menusuk tulang. Marjani melangkah terseok di antara batang-batang sawit yang menjulang seperti tiang pengadilan. Nafasnya berat, luka lama kembali berdenyut. Setiap langkah terasa seperti perpisahan, seakan tanah yang dulu ia kuasai kini menuntut balas atas darah yang pernah ia tumpahkan. Ia kembali ke tempat semuanya bermula, sebuah lapangan kecil di tengah kebun tempat ayahnya dulu bekerja. Kenangan datang tanpa ampun, teriakan ibunya, api yang membakar barak, dan sumpah yang ia ucapkan dalam kepedihan. Di bawah bulan pucat, Marjani berdiri tegak, menyadari lingkaran hidupnya hampir tertutup sempurna. Langkah-langkah terdengar dari segala arah. Senter menyala, memotong gelap. Aparat mengepung, namun di antara bayangan itu, muncul juga wajah-wajah lama. Preman sisa jaringan Darman, orang-orang yang pernah ia sakiti, dan musuh yang menunggu saat ini. Malam itu, kebun sawit menjadi panggung terakhir bagi semua dendam. Teriakan pecah, disusul kekacauan. Marjani bertarung dengan sisa tenaga, parang beradu dengan besi, tubuh bertumbangan di tanah basah. Setiap ayunan terasa seperti melepaskan beban bertahun-tahun. Ia bukan lagi raja, bukan pula korban. Ia hanya seorang lelaki yang mencoba bertahan di detik-detik terakhir hidupnya. Peluru akhirnya menghentikannya. Marjani terjatuh, punggungnya menghantam tanah. Dunia berputar pelan, suara-suara menjauh. Di atasnya, daun sawit bergoyang diterpa angin, seperti tangan-tangan yang melambai perpisahan. Darah mengalir hangat, meresap ke tanah yang sama-sama pernah memberinya kekuasaan dan kehancuran. Dalam kabur kesadarannya, wajah Sari muncul. Senyumnya tenang, kata-katanya lembut tentang hidup yang tak harus dibayar dengan darah. Untuk sesaat, Marjani merasa damai. Penyesalan dan kelelahan bercampur menjadi satu, lalu perlahan menghilang. Aparat mendekat, borgol terpasang di tangannya yang lemah. Entah ia masih hidup atau hanya bertahan di ujung kesadaran, tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, malam itu, Marjani tak lagi menjadi penguasa kebun sawit. Ia hanyalah tubuh rapuh yang kalah oleh waktu dan pilihannya sendiri. Saat fajar mulai mengintip di balik pohon sawit, kebun kembali sunyi. Malam terakhir sang preman berakhir tanpa sorak kemenangan. Hanya tanah basah, jejak darah, dan sebuah nama yang perlahan berubah menjadi cerita bisik-bisik di antara batang-batang sawit yang tetap berdiri. Tegak, pagi datang tanpa peduli pada apa yang terjadi malam sebelumnya.
Kabut tipis kembali menggantung di antara pohon-pohon sawit, menutup jejak darah yang belum sepenuhnya kering. Marjani terbaring di rumah sakit penjagaan ketat, tubuhnya penuh luka, tangannya terborgol keranjang besi. Ia masih hidup, namun hidup yang ia kenal telah berakhir di kebun itu. Kabar penangkapannya menyebar cepat. Di desa, orang-orang berbisik dengan suara tertahan. Ada yang merasa lega, ada yang takut, ada pula yang diam karena kehilangan sandaran hidup. Marjani bukan hanya preman, ia adalah pusat dari sistem gelap yang selama ini memberi makan banyak perut. Ketika ia jatuh, kekosongan pun tercipta. Anak buahnya tercerai-berai. Ada yang ditahan, ada yang melarikan diri ke kota lain, dan ada yang kembali menjadi buruh biasa, menunduk pada mandor yang dulu mereka hina. Jalur hitam sawit runtuh total. Gudang-gudang disegel, truk-truk dijadikan barang bukti. Dunia gelap yang dibangun dengan darah akhirnya padam oleh cahaya hukum. Di rumah sakit itu, Marjani sering terjaga di malam hari. Ia menatap langit-langit, mendengar gema masa lalu berputar di kepalanya. Wajah ayahnya, ibunya, Rudy, dan mereka yang tumbang dalam perang, datang silih berganti. Untuk pertama kalinya, tak ada lagi amarah, hanya kelelahan yang dalam. Sari datang sekali. Ia berdiri di balik kaca, menatap Marjani dengan mata berkaca-kaca. Tak ada kata yang diucapkan, namun kehadirannya cukup untuk membuat dada Marjani sesak. Dalam diam itu, Marjani sadar, harapan pernah datang, tapi ia terlalu lama tenggelam dalam kekerasan untuk menggenggamnya. Beberapa bulan kemudian, putusan jatuh. Hukuman panjang menantinya, mungkin seumur hidup. Marjani menerimanya tanpa perlawanan. Ia tahu, inilah akhir dari jalan yang ia pilih sendiri. Tak ada lagi kebun sawit untuk dikuasai, tak ada lagi nama yang ditakuti. Di luar sana, kebun sawit terus tumbuh. Pohon-pohon baru ditanam di tanah yang sama, buah kembali dipanen, truk kembali lalu lalang dengan jalur resmi. Alam perlahan menutup luka, seolah ingin mengatakan bahwa hidup akan terus berjalan, dengan atau tanpa Marjani. Dan di balik jeruji, Marjani duduk diam, menatap cahaya yang masuk dari jendela kecil. Ia akhirnya mengerti satu hal pahit, kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan tak pernah abadi. Sawit akan tetap tumbuh, tapi manusia yang menanamkan darah di tanah, pada akhirnya, akan hilang ditelan waktu.